Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dan diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bab kurban ya. Sudah kemarin kurban? Belum ya? Nah, ini kan musim-musim haji ini kan pas pula ininya pembahasan tentang berkurban. Faslun fi ahkamil adhiyati. Bermula ini fasal yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban. Maka insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang hukum-hukum berkurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan ataupun sunnah yang dianjurkan. Dalil daripada berkurban itu adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Itu dalil daripada Al-Qur'an. Adapun dalil daripada hadis kurban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan rizki tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Ini artinya ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang tidak mau berkurban tapi dia mempunyai kelapangan rizki. Adapun dia tidak mempunyai kelapangan rizki dalam artian punya ekonomi yang sulit, maka dia tidak disunnahkan untuk melakukan kurban. Tapi walaupun ini sunnah, tapi sunnahnya muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak wajib, dan tidak sampai wajib hukumnya. Faslun fi ahkami al-adhiyah. Faslun fi ahkamil udhiyah. Bidammil hamzah fil ashhari wa huwa ismun lima yuthbahu minan na'ami yauma indin nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallah ta'ala. Al-udhiyah dengan membaca dhammah huruf hamzah menurut pendapat yang paling masyhur yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari at-tasyriq, karena untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berkurban adalah suatu upaya bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kalau udhiyah itu artinya binatang yang ingin kita jadikan sebagai hewan kurban yang akan disembelih di Yaumun Nahar, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Tidak ada amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari nahar kecuali dengan min ihraqid dami, menumpahkan darah, dalam artian yaitu menyembelih hewan kurban. Karena wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti binatang yang kita kurbankan, maka hari kiamat dia akan datang dengan tanduknya, dengan rambutnya atau dengan bulunya, bahkan dengan kuku-kukunya. Itu akan datang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berkurban. Nah, itu keutamaan daripada berkurban. Wa innad dama la yaqa'u minal ardi bimakan qabla ayyaqa'a minal ab. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayyaqa'a minal ab. Sesungguhnya darah itu yang kita sembelih, binatang itu nanti yang kita sembelih, maka darahnya itu akan menghadap kepada Allah sebelum darah itu menetes ke bumi. Jadi sebelum darah yang kita sembelih itu darahnya menetes ke bumi, maka darah itu lebih dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan. Maka sucikanlah jiwa kalian dengan berkurban. Dengan kita berkurban itu adalah menyucikan jiwa kita. Ya. Jadi kalau kita punya kelapangan rezeki, maka hendaknya kita berkurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun udhiyah, udhiyah itu artinya adalah hewan yang kita jadikan kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dan hukum berkurban, menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkad alal kifayah. Sunnah muakkad yang sifatnya kifayah. Nanti kita jelaskan apa maksud daripada ini. Sunnah wajib kifayah tahu? Kalau wajib kifayah itu satu orang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau berkurban sunnah muakkad yang kifayah, seperti itu. Yang dimaksud dengan sunnah muakkad kifayah yaitu adalah fa idza ata biha wahidun min ahlil baiti kafa an jami'ihim. Sehingga ketika salah satu dari penghuni suatu rumah telah melaksanakannya, maka sudah mencukupi dari semuanya. Wala tajibul udhiyatu illa binadrin. Dan berkurban ini tidak wajib kecuali kurbannya kurban nazar. Kalau kita bernazar ingin berkurban, maka kurban itu menjadi wajib. Yang asalnya sunnah, maka berubah menjadi sebuah kewajiban karena kita bernazar. Nah, sunnah kifayah ini kalau dalam satu rumah sudah ada satu orang saja yang berkurban, maka yang lain gugur kewajiban, gugur kesunahannya, bukan gugur kewajibannya. Itu maksudnya. Jadi nggak ada lagi sunnah muakkad bagi keluarga yang lain. Kita punya keluarga 7 orang, 1 istri 2 suami, kemudian 1 suami 2 istri, kemudian anaknya 5 orang, jadi pas 7. Maka andai kata di antara yang 7 itu suaminya saja yang berkurban, maka yang lain tidak lagi disunnahkan, tidak berlaku lagi sunnah muakkad bagi keluarganya yang lain.
anak ataupun istrinya. Tetapi kalau dia mau berkurban, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti itu. Wa yujzihu fihal juz'u minad da'ni. Yang bisa mencukupi di dalam al-udhiyah adalah wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis saniyah. Al juz'u minad da'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis saniyah. Yang bisa mencukupi di dalam al-udhiyah adalah kambing domba yang berusia 1 tahun wa ta'ana fis saniyah, dan menginjak 2 tahun. Yang pertama, kalau kambing itu umurnya 1 tahun dan menginjak ke 2 tahun, seperti itu. Kemudian yang kedua, kambing kacang, kambing kita mungkin ya. Yang tadi itu domba. Kalau ini kambing. Ya, 1 tahun menginjak ke 2 tahun. Yang kedua ini kambing yang berusia 2 tahun. Kalau kambing yang bentuknya mana? Yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu umurnya yang boleh kita jadikan kurban, umurnya 2 tahun dan menginjak kepada 3 tahun. Kalau 2 tahun kurang nggak boleh. Setahun 8 bulan umurnya nggak boleh. Harus 2 tahun, mau menginjak ke 3 tahun. Kemudian wasaniyu minal ibil. Kemudian onta yang berusia 5 tahun. Wasaniyu minal ibil malahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah. Dan onta yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Ontanya 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Wasaniyu minal baqarah, dan sapi yang berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Jadi yang paling tinggi itu kurbannya onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Arba'un wa fi ba'din nusahi arba'atun la tujzi'u fi sahaya. Binatang yang tidak kita jadikan kurban itu ada 4. Ada 4 binatang yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Sudah? Ya. Ahadwa al-aura'u. Al-aura'u bayyinu. Salah satunya adalah binatang yang buta. Yang buta 1 matanya. Wa in baqita ay zahirun iwaruha. Ay zahirun iwaruha. Binatang yang buta sebelah matanya, yang nampak jelas butanya itu. Tapi kalau nggak nampak, kira ini masih kurang-kurang dikit, nah itu masih bisa. Tapi udah nampak jelas matanya itu buta. Ini udah jelas buta binatang ini, maka tidak boleh kita jadikan kurban. Wa in baqiyatal hadaqatu fil asah, walaupun bulatan matanya masih utuh menurut pendapat yang al-ashah. Buta matanya, tidak bisa lihat, tapi utuh bola matanya masih utuh, tapi tidak bisa melihat sebelahnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau udah nampak jelas ya, udah tahu jelas bahwa mata ini buta, bisa kita tahu bahwa binatang itu buta sebelahnya. Tapi bola matanya sama itu. Tapi kalau ada ilmunya ya, mungkin dokter hewan paham itu. Nah, tanya sama mereka, ini yang mana yang buta ini? Kira buta, ini buta-buta dikit masih nampak, itu boleh. Nah, ini udah jelas nian butanya, yang tidak boleh. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wasani. Yang kedua adalah al-arja'ul bayyinu. Yang kedua adalah binatang pincang. Yang nampak jelas pincangnya. Kalau pincang-pincang dikit, itu tidak apa-apa. Tapi udah jelasnya pincangnya. Udah arahnya udah jauh daripada kakinya yang lain misalkan.
Walaupun pincang tersebut terjadi saat menidurkan miring binatang itu karena untuk disembelih saat prosesi kurban sebab gerakan binatang tersebut. Ingat nih. Walaupun cacatnya kurban, binatang kurban itu karena kita ingin menyembelih. Pas proses penyembelihan kita lihat penyembelihan karena proses tadi binatang itu pincang kakinya, bukan karena dari awal. Itu juga nggak boleh. Makanya turun dari mobil kita mau meruntuhnya misalkan pincang dia karena kita, sebab kita tadi, nggak boleh. Walaupun mau disembelih, walaupun prosesi penyembelihan ternyata pincang dan nampak jelas kepincangannya, itu nggak boleh lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasalis al-maridah al-bayyinu maraduha. Yang ketiga adalah binatang sakit yang nampak jelas sakitnya. Binatang ini sakit, udah jelas nih sakitnya ini. Tanya dokter hewan, apa sakit tak binatang ini? Ya sakit, udah jelas ini sakit, nggak boleh kita jadikan kurban. Kemudian yang keempat adalah binatang al-ajpa, yaitu binatang yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Bagian otaknya hilang, tulang sumsumnya nggak ada isinya lagi di dalamnya. Itu nggak boleh lagi. Tapi otaknya ini, wa yujzi'ul hasiyu ay al-maqtu' al-husiyataini wal maksurul qarni illam yu'athir fil lahmi. Tapi sudah dianggap cukup berkurban dengan binatang yang dikebiri. Dikebiri itu maksudnya ya, yang sudah dipotong ininya ya. Yang sudah dipotong dua kelaminnya. Maksudnya yang ada kelamin yang itu kan dipotong itu kan. Dan binatang yang pecah tanduknya. Tanduknya pecah. Boleh kita berkurban asalkan tidak berpengaruh pada dagingnya. Dengan tanduknya pecah, kurus badannya, enggak boleh. Tapi tanduknya pecah ya, atau tadi dipotong tapi badannya tetap ini masih banyak dagingnya, boleh. Tapi berpengaruh kepada daging yang seharusnya dia gemuk tapi tidak gemuk karena sebab itu tadi, kan enggak boleh. Ingat, tanduknya yang rusak kemudian dipotong kedua kelaminnya. Wajibu aidan faqidatul qurun wahya musammatu bil jalja'i. Begitu juga mencukupi berkurban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk. Dan binatang seperti ini disebut dengan al-jalja. Itu binatang al-jalja itu berarti binatang yang tidak punya tanduk. Boleh asalkan tidak berpengaruh pada dagingnya. Wala tujzi'ul maqtu'atu, dan tidak mencukupi kurban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya atau sebagiannya lahir tanpa telinga. Ada binatang nggak ada telinganya atau sebelahnya hilang, nggak boleh. Tidak boleh kita dijadikan itu hewan untuk berkorban. Tidak mencukupi berkorban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya ataupun sebagiannya atau terlahir tanpa telinga. Atau gini, lahir tanpa telinga atau setelah lahir telinganya terpotong, nggak boleh. Berarti dia cacat. Walal maqtu'atul dzanbi wala ba'dihi, dan tidak juga mencukupi dijadikan hewan kurban binatang yang terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Ekornya terpotong sebagian atau seluruh ekornya tidak ada, maka tidak dijadikan hewan kurban dan tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan kurban. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil adhiyati minan waqti salatil idi ay idin nahri. Waktu penyembelihan kurban dimulai dari waktunya salat hari raya. Maksudnya hari raya kurban. Wa ibaratur raudhati, dan di dalam kitab Ar-Raudhah kitab Ar-Raudhah itu kitab yang lebih luas pembahasannya daripada kitab ini. Waktu pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari
di hari raya kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan agak cepat. Intinya mulai penyembelihan kurban itu setelah sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, afwan. Oke. Waktu penyembelihan kurban dimulai dari waktunya sholat hari raya. Maksudnya hari raya kurban. Wa yustamiru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Waktu penyembelihan binatang kurban tetap ada hingga terbenamnya matahari di akhir at-tasyrik. Hari at-tasyrik adalah 3 hari yang tersambung setelahnya tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12, 13. Kapan akhirnya? 13 setelah asar, nggak boleh lagi. Hari tanggal 13 sebelum asar boleh tak nyembelih? Boleh. Tapi tanggal 13 setelah asar nggak boleh lagi. Makanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hari raya itu, hari raya Idul Adha sebelum asar, sholat asar terakhirnya kita bertakbir. Lanjut, kesunahan kurban. Wa yustahabbu inda zamhi khamsatu asya. Disunahkan melakukan 5 perkara saat pelaksanaan kurban. Ahaduha at-tasmiyatu. Salah satunya disunahkan kita mengucapkan bismillah. Bismillah ini sunnah saat menyembelih kurban. Fayaqulu adzabih bismillahi wal akmal bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya penyembelih itu mengucapkan bismillah dan sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah yang pertama. Walau lam yusamma halal mazbuh. Walaupun dia tidak menyembelih, tidak mengucapkan basmalah, maka binatang kurban yang sembelih hukumnya tetap halal. Bismillah. Wasani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi makruh hukumnya mengumpul nama Allah dan nama Rasul saat penyembelihan, saat berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, dimakruhkan. Wasalis istiqbalul qiblah bidzabihati. Yang ketiga adalah menghadap binatang kurban ke arah kiblat. Hadapkan binatang kurban itu ke arah kiblat. Maksudnya menyembelih menghadap leher binatang, menghadapkan leher binatang ini sembelih ke arah kiblat dan ia sendiri juga menghadap ke kiblat. Keempat adalah membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan baca takbir? Setelah bismillah ataupun sebelum bismillah. Setelah membaca basmalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Keempat adalah membaca takbir 3 kali. Maksudnya sebelum atau setelah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima adalah berdoa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Fayaqul adzabih Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Maka orang yang menyembelih itu berkata, ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau. Ay hadhil adhiyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ini kalau kita sendiri yang nyembelihnya. Kalau orang lain suruh doa seperti itu, dirubah aja domirnya. Tapi kadang dia ada apal juga gitu. Bismillahi Allahu Akbar. Disunahkan juga nyebut nama orang yang berkurban. Nah, gitu. Wa ilaika fataqabbal ay hadzal adhiyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah Engkau menerimanya. Maksudnya binatang kurban ini adalah nikmat darimu untukku, dan aku mendekatkan diri padamu dengan binatang kurban ini. Maka terimalah binatang kurban ini dariku.
Kakek kalau orang yang nyembelih baca ini kurban untuk dia lah kakek. Yang penting Allah Maha tahu. Ya. Kalau biasanya kita sini nih 3 akadnya ya. Dari orang yang punya sapi, kemudian dari orang yang pengen kurban, orang yang punya sapi, kemudian ke panitia kurban. Artinya yang menyembelih. Karena kita nggak bisa nyembelih kalau orang dulu, enggak lah. Sudah sholat Idul Adha itu tengok belakang rumahnya ada sapi, nyembelih dewek lah. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak bisa kita nyembelih. Walaupun pisaunya tajam. Tapi hadapkan dulu ke kiblat. Binatang kurbannya kita hadapkan dulu ke kiblat. Kemudian memakan daging kurban. Nah, ini. Kalau yang nazar tidak boleh kita makan ya. Kalau kurbannya itu nazar, maka tidak boleh kita makan dagingnya. Tapi kalau yang sunnah boleh. Berapa banyak? Nah, di sini kita bahas. Wala ya'kulul mudahi syai'an minal adhiyah al-manzurah. Orang yang melaksanakan kurban tidak diperkenankan memakan apapun dari kurban yang dinazari. Saya bunda punya nazar, saya ke depan ini saya akan berkurban. Maka ketika berkurban sudah mencapai apa yang kita dapatkan, maka ketika kita ngambil dagingnya nggak boleh, haram. Seperti itu. Bal tajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Walau akhraha fatalifat lazimahu domanuhu. Bahkan bagi dia wajib mensedekahkan semua dagingnya. Kemudian seandainya ia menunda untuk mensedekahkannya hingga rusak, maka wajib baginya untuk mengganti. Jadi setelah kita kurbannya itu kurban nazar, kurban wajib. Maka setelah dikurbankan, maka langsung dibagikan dagingnya. Jangan sampai kita tahan hingga dagingnya rusak. Kalau dagingnya rusak, maka kita ganti dengan daging baru. Wa ya'kulu minal adhiyah al-mutatawwa'ah biha sulusan alal jadid. Maka kurban itu yang sunnah, ia diperkenankan memakan sepertiga dari binatang kurban yang sunnah menurut pendapat al-jadid. Pendapat Imam Syafi'i itu ada 2, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Nah, qaulul jadid ini pendapat yang baru yang dipakai sama kita sekarang ini. Maka boleh orang yang berkurban itu mengambil dagingnya sepertiga saja. Jadi kalau bunda berkurban, mintalah sepertiga. Tapi biasanya nggak sampai lah sebanyak itu, ya dari panitianya. Kalau punya hak untuk mengambil sepertiga, sepertiganya untuk tetangga, sepertiganya untuk orang miskin. Nah, seperti itu pembagiannya. Jadi tetangga itu tidak harus miskin ya, orang kaya juga ada jatahnya daging kurban. Wakila yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lahmiha. Dan ada yang mengatakan bahwa ia menghadiahkan sepertiga dari dagingnya kepada kaum muslimin yang kaya dan mensedekahkan sepertiganya kepada kaum fakir. Kalau orang kaya enggak perlu sedekah. Ini sedekah saya, enggak perlu lagi dia karena dia orang kaya. Tapi kita hadiahkan kepada orang yang kaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya kalau kita kurban ambillah sepertiganya boleh. Kalau kurang dari sepertiga boleh juga, asal jangan lebih. Ini kurban kita semua, kepala kita ngambil, kaki kita ngambil. Nah ya, akhirnya orang yang panitia tidak dapat apa-apa lagi. Nah, kita semua orang fakir nggak dapat apa-apa. Ini kakinya saya yang pakai 2 misalkan. 2 itu baru kita boleh. Kepalanya kita juga yang ngambil. Jadi yang dihadiahkan untuk fakir miskin cuma alat perutnya baik. Menjual daging kurban. Ini banyak juga terjadi orang jual daging kurban. Wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudahi bai'u syai'in minal adhiyah ay min lahmiha aw sya'riha aw bijaldiha.
Tidak boleh menjual, maksudnya bagi orang yang melaksanakan kurban diharamkan untuk menjual bagian daripada binatang kurbannya, maksudnya dari daging, bulu atau kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazari walau kanatil adhiyah tatawwu'an. Begitu juga haram menjadikan bagian daripada binatang kurban sebagai ongkos untuk pejagal, walaupun berupa binatang kurban yang sunnah. Ada orang tukang sembelih itu biasanya dapat kepala, dapat kaki. Ini apa? Ini memang bagian untuk dia karena dia menyembelih, nggak boleh, haram hukumnya. Terus bagaimana? Kalau bentuk hadiah boleh. Makanya kalau orang tukang sembelih itu kasih duit. Ini duit untuk tukang sembelih. Ini tolong sembelih kurban saya, ini duitnya. Tapi jangan diambil daripada kurban itu. Ini kurban, kenapa dapat daging ini? Karena upah nyembelih. Oh, nggak boleh, haram. Tapi kalau hadiah boleh aja. Atau kita bagi dia karena dia fakir, bukan karena dia nyembelih. Jadi tidak boleh. Ini kepala untuk nyembelih kurban. Kenapa dapat kepala? Karena saya yang menyembelih. Nggak boleh. Tapi ini hadiah atau ini sedekah. Sedekah karena dia bagian daripada orang fakir, bukan karena dia menyembelih. Lalu dia menyembelih tadi kita bayarlah sebelumnya. Ini duit, tolong sembelih kurban saya nanti. Tapi jangan kita ambil karena dia menyembelih, kita ambil kepalanya, kita kasih kepada dia karena dia sudah nyembelih. Nggak boleh, haram hukumnya. Karena nggak ada bagian untuk tukang sembelih, ya, yang ada bagian untuk tetangga, kaum kerabat, dan fakir miskin. Itu daging kurban itu. Itu. Kemudian wa yud'imu hatman minal adhiyah al-mutatawwi'ah al-fuqara wal masakin. Wajib memberi makan bagian daripada binatang kurban yang sunnah kepada kaum fakir dan kaum miskin. Wal afdalu at-tasadduqu bi jami'iha illa luqmatan aw luqaman yatabarrakul muddahi bi akliha fa innahu yusannu lahu dzalika. Yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya kecuali satu atau beberapa cuil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan kurban untuk mengharapkan berkah. Karena sesungguhnya hal itu disunnahkan baginya. Orang yang berkurban itu kita disunnahkan menyicip binatang yang kita kurbankan, tapi sedikit saja. Lebih afdol itu kita ngambil cuma sedikit, semuanya kita sedekahkan. Itu yang paling afdol. Kenapa kita dibolehkan ngambil sedikit? Itu sunnah hukum bagi orang yang berkurban. Seperti itu. Itu hak boleh dia ambil. Tapi lebih afdal dia nyicipnya sedikit karena melakukan kesunahan, lalu semuanya disedekahkan. Itu sunnahnya. Itu yang lebih afdal. Ini kan panitia kurban sekarang ini yang banyak. Sudah dia nyembelih, dia ambilnya daging itu dibawanya ke dapur, dimasaknya. Makan sama-sama, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ingat panitia kurban itu. Jadi gimana caranya? Tanyalah sama orang yang berkurban nanti, misalkan ini dagingnya kurban, ini 7 orang kumpul depan penyembelihan, ini nama-namanya. Ini Pak, nanti hewan kurban ini kami minta dikit sebagai panitia untuk mengambil daging kurbannya sedikit untuk kami masak supaya tumbuhlah kekuatan kami ini mengurus daging kurban ini nanti. Apa namanya itu? Boleh dia ngambil tapi harus tanya dulu. Tidak boleh langsung ambil bagian ininya dia ambil langsung dimasak tanpa ada pertanyaan lagi, nggak boleh. Kecuali kita tanya dulu kepada orang yang berkurban, sepakat tidak boleh tidak? Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita langsung aja panitia itu ngambil semuanya, beberapa daging itu tanpa ada pertanyaan, tanpa ada akad di situ, langsung ngambil saja, langsung masak, maka haram hukumnya. Begitu juga kulit tidak boleh. Banyak orang jualnya kulit, tidak boleh. Maka kulit itu harus dibagikan pada fakir miskin. Tidak boleh kita jual, haram hukumnya. Tapi kalau kita seandainya orang fakir itu tidak mau, misalkan kami tidak mau kulit, tidak bisa ngurus, ini baru boleh kita jual, tapi duitnya kita kasih sama dia. Biasanya kalau nengok duit putih lah biji matanya nengok. Tapi kalau nengok kulitnya baik enggak, ngurusnya repot, ya kan?
Tapi kalau panitia ini berbesar hati, maka dia jual kulitnya itu, tapi bukan untuk dia, tapi untuk dia bagikan kepada fakir dan miskin, atau orang yang berkorban dengan kulit, karena orang fakir tidak mau dalam bentuk kulit, tidak mau ngurus, tidak apa segala macam, tidak mau rumit, mau dijual. Nih duit 500.000, mau tidak? Mau lah katanya. Kalau kulit tidak mau, repot lagi, mau merebus, mau membakar, mau ini segala macam. Tak mau, tidak lagi makannya. Tak suka, tidak kulitnya. Tapi kalau dijual dalam bentuk duit, duitnya itu kita kasih kepada fakir miskin. Oke, paham ya? Ini agak bingung di atas tadi. Saya intinya mau inti seperti ini Bunda ya. Kalau memahami ini agak bingung. Satu kambing, hukum kurban ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang sifatnya kifayah. Jadi kalau ada satu orang berkurban dalam satu keluarga, maka gugurlah sunnah kifayah bagi yang anggota keluarga yang lain. Seperti itu. Pokoknya satu orang satu kambing, tapi boleh bawa kawannya. Dapat tidak pahala? Dalam hal pahala dapat. Susah saya nak jelaskan, ini agak bingung. Saya ini lagi. Pokoknya sunnah kifayah hukumnya. Sunnah kifayah, sunnah muakkad yang kifayah, sama dengan wajib kifayah. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Fadhal. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini.